Bismillahirrahmanirrahim. Muncul kesyirikan karena ada orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Dan semua perbuatan bid'ah, perbuatan mengada-ada dalam agama juga disebabkan karena hal tersebut, yaitu orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Di antaranya jemaah sekalian, di bulan Rajab ini ada orang-orang yang menyerukan untuk melakukan puasa khusus. Bahkan mereka menyebutkan ada keutamaan puasa dari 1 sampai akhir bulan Rajab. Begitu pula sholat khusus yang mereka sebut dengan sholat raghaib. Ini adalah contoh orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Maka muncullah berbagai macam perbuatan bid'ah di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Padahal beliau telah bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Betul, bulan Rajab ini termasuk bulan mulia, termasuk bulan haram. Dan bulan haram dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak ibadah. Tetapi mengkhususkan ibadah yang tidak dikhususkan di dalam syariat, ini termasuk kategori mengada-ada di dalam agama. Dan para ulama ahli hadis menjelaskan, semua hadis yang berbicara tentang puasa khusus dan salat khusus di bulan Rajab, itu semuanya lemah dan palsu. Bahkan Imam Ibn Rajab atau Imam Ibn Hajar, salah seorang ulama besar ahli hadis dari mazhab Syafi'i, Al-Hafidh Ibn Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah, telah menulis buku khusus yang beliau beri judul Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab. Ini buku khusus untuk menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang puasa dan sholat khusus serta amalan-amalan khusus di bulan Rajab, semuanya itu palsu atau minimalnya dhaif, lemah. Maka kemudian beliau berikan kesimpulan sebagaimana disebutkan di halaman 11-nya, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusa fihi hadithun sahihun yasluh lil hujjah. Kata beliau rahimahullah, tidak ada satu hadis pun yang dapat dijadikan hujjah tentang keutamaan bulan Rajab secara khusus. Tidak puasanya, tidak pula puasa khusus di hari tertentu, dan tidak pula sholat malam di malam yang khusus, yang mereka sebut dengan sholat raghaib. Tidak juga ada perayaan khusus, yaitu perayaan Isra Mi'raj. Itu semuanya mengada-ada dalam agama, tidak ada hadisnya sama sekali. Semua hadis-hadisnya, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, adalah hadis-hadis yang tidak sahih. Dan jemaah sekalian, menyebarkan hadis-hadis palsu dan lemah, itu juga termasuk kategori berdusta. Yaitu berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi, berdusta atas nama Allah, berbicara tentang hukum-hukum Allah, berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa ilmu. Seperti orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana atau Allah tidak di mana-mana. Ini contoh orang yang berbicara tentang sifat Allah tanpa ilmu. Yang kedua, berdusta atas nama Rasulullah SAW. Yaitu seorang mengatakan Rasul bersabda atau Rasul melakukan ini dan itu, padahal beliau tidak melakukannya. Ini juga termasuk dusta yang terbesar yang kedua. Setelah berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dan ini hukumnya dosa besar, tidak ada pengaruhnya walaupun seseorang itu berniat baik. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah memberi peringatan keras, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja,
maka siapkan tempat duduknya di neraka. Barang siapa yang menyampaikan Nabi bersabda, padahal beliau tidak bersabda demikian, Nabi SAW melakukan ini dan itu, padahal beliau tidak melakukannya, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi ini jangan main-main. Jangan asal terima broadcast, langsung kita sebarkan. Dan jangan takut, kalau ada ancaman di bawah, kalau tidak menyebarkan kepada 10 orang, nanti hidupmu akan ketimpa sial. Ini juga bahkan syirik. Percaya kepada ancaman seperti itu bahkan termasuk syirik. Karena itu perkara gaib. Apa yang akan terjadi di masa depan itu termasuk perkara gaib. Dan ini bukan hal yang baru. Ini bukan hal yang baru. Dulu di zaman belum ada HP bahkan, belum ada WhatsApp, belum ada medsos, sudah ada selebaran. Katanya dari Syekh Ahmad, penjaga makam Rasulullah SAW. 1 lembar, di bawahnya ada perintah, fotokopi sebanyak 20 lembar harus disebarkan kepada 20 orang. Kalau tidak, maka hidupmu akan sengsara. Tapi kalau kamu lakukan, nanti kamu akan bahagia. Ini juga termasuk syirik bahkan. Karena memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Padahal Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib, satupun di langit maupun di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati dengan broadcast seperti ini. Dan biasanya masuk setiap awal bulan Hijriah. Selalu hadisnya bernada sama. Siapa yang mengabarkan berita gembira masuknya bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan pahala ini dan itu. Ini semua hadis-hadis palsu. Maka hati-hatilah. Bahkan orang yang menyampaikan hadis yang dia belum pasti, dia ragu, itu hadis Nabi atau bukan. Tapi dia masih berani mengatakan itu hadis Nabi, dia sudah termasuk berdusta. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin." Barang siapa menyampaikan dariku satu hadis yang dia mengira itu adalah dusta, jadi belum jelas itu dusta atau hadis Nabi, tapi tetap saja dia sampaikan, maka dia termasuk salah satu dari pendusta. Jadi jemaah sekalian, hadis-hadis semuanya yang berbicara tentang solat khusus, yang mereka sebut solat raghaib, dan puasa khusus di bulan Rajab, itu tidak ada satupun yang sahih. Tapi apakah boleh kita berpuasa di bulan Rajab? Puasa sunnah? Boleh. Karena bulan Rajab termasuk bulan haram. Termasuk bulan haram. Dan di bulan haram kita dianjurkan memperbanyak puasa secara umum. Tapi meyakini puasa khusus di hari khusus dan dengan keutamaan khusus, itu tidak ada dalilnya di bulan Rajab. Sama sekali semua hadisnya adalah palsu dan lemah. Iya. Jadi dianjurkan memperbanyak amal soleh, dan puasa termasuk amal soleh. Dianjurkan kita perbanyak amal soleh di bulan-bulan haram, dan juga dosa-dosa di bulan haram ini lebih besar, harus kita waspadai. Sebagaimana Allah ingatkan di surat At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurumun dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan terdapat di kitab Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah engkau menzolimi dirimu sendiri di bulan-bulan tersebut. Makna ayat ini kata para ulama, maksudnya amal soleh, begitu pula dosa lebih besar di bulan ini.
amal soleh dan perbuatan dosa lebih besar di bulan-bulan haram ini. Maka di situ ada anjuran untuk memperbanyak amal soleh. Amal soleh apa saja tidak boleh kita khususkan kecuali apabila dikhususkan oleh syariat. Kecuali apabila dikhususkan oleh syariat. Seperti termasuk bulan haram Dzulhijjah dikhususkan puasa 9 Dzulhijjah. Termasuk bulan haram, bulan Muharram dikhususkan puasa tanggal 10 Muharram. Maka kita tidak boleh mengkhususkan satu hari pun di bulan Rajab karena tidak ada dalil seperti tanggal 9 Dzulhijjah atau tanggal 10 Muharram. Semua hadisnya adalah hadis-hadis palsu dan lemah sebagaimana ditulis dalam buku khusus yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala.